Horas Baligi Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Salam untuk kita para pejuang dan pecinta keadilan dari Sabang sampai Merauke, dan dari rekan-rekan juga yang satu negara yang sedang merantau di luar negeri, di Amerika, Australia, Eropa, Asia, ya, Taiwan, Jepang, Korsel, dan lainnya, Singapura, Malaysia. Kita tetap bongkar terus ya rekayasa ini, karena bukan apa-apa ya, bukan hanya untuk Jessica, ya untuk kita semua. Kalau tidak kita bongkar ini, maka akan ada ya jenderal-jenderal yang berotak rekayasa seperti Tito Karnavian dan Krishnamurti ini, yang memanfaatkan ahli digital forensik kotor, penipu semacam Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto. Oke, lanjut pertanyaan. Ini saya baca dari Kompas. Itu katanya sidang PK untuk Senin nanti, kata Pak Hakimnya, akan dilanjutkan dengan giliran dari termohon, saksi ahli JPU katanya. Oh, ahli dari JPU ya, kemungkinan besar ya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto ya, mengcounter argumen saya ya, argumen ilmiah. Ya silahkan saja sih, tapi saya kira yang mulia lah yang akan, majelis hakim nanti yang akan menentukan ya. Semoga mereka menggunakan rasionalitas, dan kalau masih ragu, panggillah ahli yang independen gitu. Kalau berseberangan dua ahli, panggil ahli independen. Banyak dosen-dosen di Jakarta ya. Jadi pesan saya juga kepada Muhammad Noah Lazar ya, dan kalau bisa pesan saya juga kepada Roy Suryo ya, karena temannya pada saat di persidangan juga datang, Roy Suryo. Ya ingatkanlah Muhammad Noah Lazar itu untuk sudahilah rekayasa ini, cukuplah. Ingatlah ada anak manusia yang dituduh terus ya, orang tuanya sedih terus ya, Jessica Kumala Wongso itu akibat rekayasa video CCTV mereka ya, yang secara barbar, brutal, biadab menggunakan freebake dan e-ride shop, kan nggak benar itu ya. Roy Suryo, ingatkanlah dia, Muhammad Noah Lazar, untuk menyudahi ini ya. Dan kepada Muhammad Noah Lazar ya, saya kira tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk berkelit ya, karena secara ilmiah juga ya sudah terbongkar semua ya. Ya, tetapi jika Anda memutuskan untuk tetap menipu hakim di persidangan, ya itu urusanmu ya. Tetapi bagi saya ya, sebagai manusia biasa, ya bisa saya ingatkan kepada Anda ya, kan tidak mungkin metadata salah ketik Muhammad Noah Lazar kan. Anda kan seorang ahli forensik digital, sudah banyak kasus Anda ini, sudah banyak kursus yang Anda ikuti setelah lulus dari S1 Teknik Mesin Universitas Wijaya. Kan nggak bisa kita hanya karena mentang-mentang di persidangan nanti hakim nggak tahu apa-apa, Anda tipu-tipu lagi seperti di 2016 Anda mengaku-ngaku menggunakan algoritma super resolution, padahal Anda sebenarnya menggunakan freemake dan e-ride shop untuk mengotak-atik laju frame, dimensi frame, dan kodeknya ya. Jadi apa lagi alasan Anda terkait itu metadata salah ketik ya, menjadi novum pembelaan Jessica untuk CH09 1535 sampai 1659? Sudahlah, akui saja lah ya. Kan nggak mungkin di metadata tertera 50.910 frame ya, tetapi dari keterangan Anda kita dibuat 50.810 frame. Dari tanggapan jaksa ya, pembelaan dalam kontra memori PK, masa yang di metadata itu yang salah, yang 50.910 frame itu yang salah? Kan itu kan konyol sekali. Bagaimana Anda membela ini? Kan apalagi ini kalau dibawa ke ruang-ruang akademis ya, ke ruang-ruang ilmiah ya, kan nggak mungkin lagi, kecuali memang di ruang sidang ya Anda tetap menipu orang-orang yang nggak tahu kan. 100 frame itu durasi hilang. Kalau sudah Anda turunkan dari 25 frame per detik menjadi 10, ya itu berarti 10 detik itu hilang durasi video. 10 detik itu kan krusial ya. Jadi apalagi ya, akui saja lah, nggak ada lagi jalan lainnya. Kemudian terus juga penggunaan e-ride shop tadi itu ya tertera di metadata di BAP Anda gitu. Jadi nggak ada lagi tuduhan Sandi Andika itu
Rismon itu menggunakan data yang tidak primer. Sumber YouTube. Serangan saya secara ilmiah itu based on metadata kalian ya, baik BAP metadata di BAP Anda maupun Christopher Harimanrianto. Lah e-RightShop penggunaannya itu di CH01, 03, 09 dan 07 ya. Terutama 03, 07 dan 09 itu Anda pakai itu untuk mengabur-ngaburkan semuanya, padahal ya semua ahli merujuk pada hasil rekayasa Anda, Muhammad Nur Al-Azhar, baik kriminolog, psikolog, toksikolog, bahkan dokter forensik, ya, Budi Sampurna dan Slamet Purnomo dihadirkan juga bersama Anda itu untuk mengamati hasil rekayasa Anda di persidangan 10 Agustus 2016 kan. Kok Anda nggak punya nurani sama sekali ya? Korban rekayasa Anda pada saat 10 Agustus itu ada di samping kanan Anda itu loh, Jessica Kumala Wongso. Kok bisa Anda setega ini jadi manusia? Kan menyesal dosenmu di Teknik Mesin Universitas Sriwijaya itu pernah mengajari Anda, meluluskan Anda. Coba bayangkan kalau dosenmu ini tahu betapa Anda menginjak-injak kemanusiaan hukum. Ya, pasti dia menyesal itu pernah mengajari Anda. Ya. Terus Anda di persidangan mengatakan rekaman video yang Anda dapatkan tidak bersuara, padahal CH01 ya, di kanal 01 pukul 15.46 sampai 18.30 di metadatanya ada audio situ, 2 kanal dengan bitrate-nya 96 kbps ya, kilobit per second, stream size-nya itu 113 MB. Ada ya. Anda menipu lagi dan menipu lagi ya. Saya yakin Anda disable video CCTV yang lain menggunakan freeware tadi itu ya. Apa itu e-RightShop, karena di situ ada utilitas untuk mendisable audionya. Inilah, bayangkan dengan audio itu kan harusnya informasi lebih sempurna didapatkan dalam pendidikan, malah Anda hancurkan. Ya. Dimensi frame, laju frame, dan suara juga. Kodeknya juga Anda turunkan dari H264 atau Advanced Video Coding menjadi MP4 visual yang lebih lama dengan efisiensi yang kalah jauh dibandingkan H264 versi ITUT ya. Itulah. Mana lagi Anda mau menjawab ini? Ya memang bisa Anda jawab, tetapi kan menipu. Ujung-ujungnya kan tetap menipu hakim. Memanfaatkan keabsenan pengetahuan hakim kan. Terus yang paling brutal adalah yaitu 2 resolusi yang berbeda ya untuk CH07, 1557, 1717 ya. Di metadata BAP Christopher Harimanrianto itu full high definition ya, sesuai dengan spesifikasi DVR Telview ya, FD161S ya, frame rate-nya 25, kodeknya H264, outputnya 1080p atau 1920 pixel lebar, 1080 pixel tinggi. Jadi nggak ada lagi ya di metadata Anda, malah jadi apa? Standard definition ya 96576, yaitu yang Anda pakai ya menggunakan e-RightShop ya, tercatat di metadatanya. E-RightShop untuk CH 1557, 1717 dan seterusnya juga 1717 sampai 1839 Anda pakai itu di e-RightShop itu ya, Anda otak-atik semua. Terus untuk file video CH07 1557 sampai 1717 ya. Di situ juga ada ya untuk metadata untuk file video ini ya, di metadatanya BAP Christopher itu jumlah frame 120.950. Sementara pada keterangan Anda di BAP Anda itu ya dikatakan bahwa dari file tersebut ditemukan 120.950. 120.900 frame saja. Pertanyaannya kemana 50 frame Anda buat? Ya. Kalau 10 frame per detik, laju frame-nya Anda buat, sudah Anda turunkan, maka ada 5 detik itu durasi video hilang juga Anda buat. Ya. Jadi inilah kebrutalan Anda semua, Anda otak-atik, padahal ini adalah bukti yang paling menguatkan Binsar Gultum di acara Rossi. Ketika di Zoom ada pergerakan tangan mengambil sesuatu, itu kan produksi Anda gitu loh.
ya. Tentu Anda menggunakan software lain yang tidak tercatat di metadata, ya, video editing lain untuk memanipulasi pergerakan paperback, ya, menjadi sejajar seolah-olah menutupi. Anda buat juga pergerakan tangan Jessica, ya, di 16:29:50. Jadi inilah, Anda sudah terlalu brutal, Muhammad Nur Al-Azhar, ya. Kenapa Anda menjadi manusia seperti ini? Kejam sekali, ya. Kalau orang tuamu tahu kan ini sedih ya memiliki anak seperti ini, ya. Terus lanjutnya juga untuk file video CH17 ya 1511 sampai 1617 ini sudah saya temukan ya pada 2016 yang lalu ya, tapi diabaikan oleh Hakim Binsar Gultum. Dia hanya percaya pada Anda, Muhammad Nur Al-Azhar, dengan kredensialmu sebagai Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim. Jadi dengan kredensialmu itu, ya memang di pengadilan cocok Anda menipu-nipu dengan itu. Tetapi kalau di pertemuan ilmiah itu kredensial buang dulu, argumenmu apa? Makanya harus berani tampil. Tapi karena Anda sudah rekayasa dan menipu, ya nggak mungkin berani ya. Pasti takut ya. Rasa takut, rasa bersalah tetap ada pada dirimu. Makanya kau takut muncul ke publik ya. Nah di sini di metadatanya ini untuk file video CH17 1511 sampai 1617 WIB ya, pada keterangannya ya, pada BAP-nya itu tertera ya, pada metadata di BAP Anda itu 98.750. Tetapi pada keterangannya dari file video tersebut ya ditemukan 2.707. Ini BAP-mu ini sendiri ya. Kemana 96.043 frame atau setara sekitar 64 menit durasi video hilang? Kenapa Anda buat di situ? Padahal pergerakan Rangga itu kan sangat penting ya. Sebenarnya itu sangat penting untuk menjejak pergerakan dia selama jam-jam krusial itu gitu ya. Tapi itulah Anda semua, Anda kaburkan semua dan yang lain-lain ya, termasuk bagaimana Anda menggunakan iRightSoft itu juga untuk mengabur-ngaburkan file-file video lain dan bahkan dari berwarna menjadi keabuan padahal kanalnya adalah 3 atau YUV, yaitu hasilnya adalah video berwarna. Kalau Anda bilang itu karena gelap, kurang cahaya, mana ada kurang cahaya ya. Sensor infrared itu kan bekerja berdasarkan sensor ya, kualitas pencahayaan dalam lux gitu. Kalau 10 lux baru dia biasanya hidup itu infrarednya, dan itu menjadi grayscale, keabuan. Ya nggak mungkin, itu kan 10 lux itu penerangan luar jalan umum yang gelap gulita ya. Itu nggak mungkin itu penerangan seperti itu yang ada di Cafe Olivier. Kalau jawaban Anda seperti itu lewat jaksa, itu nggak mungkin 10 lux itu di luar, penerangan di luar ya. Kalau di ya nggak mungkin gelap gulita, apalagi di di CH15 ya, di pantry. Mereka mencuci di sana, nggak mungkin itu kualitas pencahayaan kurang. Bagaimana dia pencahayaan kurang mencuci ya, mendedapi gitu ya, meraba-raba gitu, dengan kualitas pencahayaan 10 lux. Kalau alasan Anda dan lewat tim jaksa itu sensor infrared, itu kan sengaja kalian kaburkan, dibuat keabuan supaya tidak bisa dijejak sedotan itu, dan warna kopi, sisa volume kopi yang sangat penting, padahal itu paling dekat itu terhadap objek kopi tersebut yang dibawa Marwan Amir ke pantry itu. Tapi ya sekalian rusak, serusak-rusaknya gitu. Ya, kalau alasan infrared ya Anda pasti tahu kan ya, sebagai ahli forensik digital, infrared akan muncul, akan tertrigger, terpicu kalau dalam lux itu sekitar 10 gitu. 10 lux itu ya, 1 lux berarti setara dengan lilin, 1 lilin ya. Jadi 10 lux itu ya 10 lilin, kan nggak mungkin di pantry itu pakai setara dengan 10 lilin.
Ya, harus terang benderang karena untuk mencuci. Dan karena terang nggak mungkin dia tertrigger, terpicu itu kamera CCTV-nya menjadi infrared. Gitu loh. Itu kan karena untuk kurang cahaya. Inilah jawaban kalian selalu mengada-ada untuk menutupi kebohongan kalian dan kebohongan lagi dan kebohongan lagi. Jadi itulah pesan saya. Ya, kalaupun ini pesan saya tidak sampai ya, Roy Suryo lah sampaikan kepada temanmu itu karena Anda mendukung sekali sampai saat ini mungkin ya. Oke, lanjut. Udah panjang lebar nih. Saya kira cukup. Karena hafal ya cukup. Ya itu aja pesan saya, janganlah menipu lagi. Kalau Anda besok dihadirkan di persidangan minggu depan, ya tanggal 18 November 2024 atau hari berikutnya, stoplah menipu. Muhammad Nur Al-Azhar. Malu pada dosenmu, malu pada alma matermu, malu pada orang-orang sekampungmu, teman-teman sekolahmu. Ya, lebih baik jujur sekarang apapun risikonya. Jadilah justice kolaborator, gitu. Tapi itu tetap, ya, keputusan itu ada di tanganmu. Lanjut menipu atau sekarang berhenti dan jujur. Ya, karena apa? Cepat atau lambat, ya, akan Anda rasakan seperti yang dirasakan oleh Jessica Kumala Wongso di sel tikus 4 bulan, di penjara 8,5 tahun akibat perbuatan rekayasamu. Ya, cepat akan lambat akan Anda rasakan, akan keluargamu rasakan. Sebaiknya secepatnya mengaku sebelum terlambat dan menyesal di kemudian hari. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Academy, di tepian Danau Toba yang indah. Horas!